Halo Sobat UKM, bertemu dengan saya Ade Putri Paramadita, Culinary Storyteller. Hari ini saya akan berbagi tips dan informasi tentang storytelling dan juga tentang digital marketing. Secara detail saya akan membahas tentang dunia kuliner Nusantara, terutama tentang sumber karbohidrat yang sangat dikenal di Indonesia, kemudian juga sumber karbohidrat lain yang sebenarnya tersedia di Indonesia, kemudian mengenai bagaimana storytelling, bagaimana tekniknya, kemudian bagaimana menuliskannya di media sosial. Kita mulai yuk! Sumber karbohidrat yang paling dikenal di Indonesia, yang pertama pasti nasi. Setelah itu ada jagung, sagu, dan juga gandum. Dari semuanya tetap sih, kalau orang ngomongin makanan pokok orang Indonesia itu kan nasi ya. Tahu nggak sih, konsumsi beras per kapita di Indonesia itu menurut data tahun 2017 mencapai 111,58 kg per tahun. Itu tinggi banget kan? Sebenarnya orang Indonesia sendiri baru mulai mengenal beras sebagai makanan pokok itu di pertengahan abad 19, ketika perluasan sawah mulai ada di mana-mana. Padi mulai populer di Asia sejak abad ke-15 dan menjadi favorit banyak orang karena penanamannya yang sangat mudah. Nah, beras sendiri mulai diperdagangkan saat VOC masuk ke Indonesia. Waktu itu beras-beras ini mulai diekspor ke Belanda maupun ke beberapa negara lainnya di Asia Selatan. Walaupun di distrik tertentu produksi beras sudah mulai besar, para penanamnya memutuskan untuk tetap menjual beras-beras itu dan mereka tetap memakan sumber pangan lainnya yang lebih murah, seperti jagung atau singkong. Setelah sebagian besar masyarakat Indonesia mulai menyukai nasi, bahkan mulai ketergantungan, masalah baru akan timbul ketika produksi sedang menurun. Nah, saat pemerintah mulai menggenjot agar produksinya bisa kembali, mereka juga sekaligus mensosialisasikan tentang program diversifikasi pangan. Indonesia sendiri merupakan negara yang sangat kaya budaya kulinernya. Bicara tentang produk yang ada nasinya, mulai berkembang dari nasi uduk, nasi bakar, nasi lemak, nasi gemuk, bahkan mungkin yang belakangan ini mulai terkenal, nasi daun jeruk. Nah, belum lagi di setiap daerah dipadankan dengan lauk, dipadankan dengan sayur sehingga menjadi nasi campur yang setiap daerah juga memiliki kekhasannya masing-masing. Di Indonesia Timur seperti di Papua, Maluku, atau Sulawesi Selatan masih ada lumayan banyak masakan-masakan yang menggunakan sagu sebagai bahan utamanya. Sebut saja papeda, kemudian ada kapurung, dan beberapa masakan lainnya. Kalau bicara di Indonesia Barat, di Siak Riau itu ada satu masakan namanya sempolet, yang juga dari sagu. Sayangnya, sagu ini sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena beras jauh lebih mudah didapatkan. Sumber karbohidrat lainnya yang ada di Indonesia ada apa aja sih? Kita ngomongin ada kentang, ketela, singkong, atau bahkan enbal dan sorghum. Udah pernah dengar belum? Di Maluku Tenggara yang sekarang sudah dikenal sebagai Kabupaten Kepulauan K, ada satu makanan yang sangat dikenal namanya embal. Embal ini semacam singkong tapi kadar sianidanya sangat tinggi, sehingga harus diolah dengan cara khusus untuk menghilangkan sianida tersebut dan menjadi bisa disantap. Embal ini di tahun 2017 memenangkan rekor di MURI, Museum Rekor Indonesia, sebagai makanan dengan olahan terbanyak. Jadi waktu itu petani di kabupaten sana sempat mengolah sampai 400 jenis makanan. Mulai dari pizza yang begitu nuansanya internasional sampai kue-kue tradisional. Ada biskuit dan lain-lainnya. Sementara jika sekarang kita ke sana, dalam keseharian kita akan menemukan embal dalam berbagai bentuk. Embal kukus, embal kelapa, embal bakar, dan lain-lainnya semuanya dari embal. Walaupun di Asia Selatan dan di sebagian Afrika sorghum itu sudah begitu dikenal sejak lama, di Indonesia sendiri nama sorghum baru dikenal sekitar 5 tahun terakhir, ketika gaya hidup sehat mulai diaplikasikan di beberapa daerah kota besar di Indonesia. Sebelumnya, selama ini, sorghum ini lebih dikenal sebagai pakan ternak, sehingga tidak ada yang menyentuhnya sama sekali. Nah, sedangkan belakangan ini sorghum mulai dijadikan alternatif pengganti nasi. Di luar itu, sorghum juga dibuat tepung sehingga nantinya bisa dibuat menjadi kue-kue atau biskuit. Itulah beberapa alternatif pengganti karbohidrat lainnya yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk ke segmen berikutnya tentang storytelling. Kenapa sih storytelling menjadi sangat penting?
Karena tanpa storytelling yang baik, kita tidak akan didengarkan. Jika melihat dunia periklanan belakangan ini, mana iklan yang lebih menarik? Iklan-iklan dengan cerita, itu pasti kita akan simak dibandingkan iklan yang langsung pada tujuan utamanya, jualan produk. Nah, begitu juga halnya dengan masakan tradisional Indonesia. Misalnya kita bicara tentang rendang. Daripada tiba-tiba langsung bilang, rendangnya ini enak sekali. Akan lebih menarik kalau kita bercerita dulu tentang budaya di balik rendang. Kemudian bagaimana sih proses pembuatan rendang itu? Atau tentang kenapa ya rendang itu begitu populer sampai-sampai pada tahun 2011 sempat masuk di CNN sebagai nomor satunya makanan terbaik di seluruh dunia. Luar biasa kan? Apa saja sih teknik storytelling? Pertama, kita akan menentukan tema. Kemudian kita mulai memilih angle dari sudut mana kita akan menuliskan. Kemudian kita mulai bangun ceritanya. Dan terakhir, jangan lupa menutup ceritanya. Anggaplah kita mau bercerita tentang rendang. Tapi dengan angle yang berbeda, storytelling ini juga bisa jadinya berbeda. Misalnya saya mau menyampaikan tentang proses masaknya. Tahu nggak sih kalau rendang itu masaknya harus sampai 8 jam? Atau zaman dulu semua memasaknya di atas kayu bakar, sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang sangat berbeda. Nah, Anda sendiri bisa membuat dari angle berbeda, misalnya angle budaya. Bercerita tentang budaya orang-orang Sumatera Barat yang sangat suka mengkonsumsi daging. Kemudian rendang ini dibuat agar nantinya masyarakat yang ingin merantau bisa membawanya karena ini awet sekali. Ini sudah menjadi dua cerita yang sangat berbeda biarpun topiknya sama. Tema sudah ada, angle sudah ada, cerita sudah terbangun. Sekarang bagaimana menutupnya? Adalah dengan membuat satu kesimpulan atau justru ditutup dengan sebuah pertanyaan. Dalam hal ini kita akan bercerita lewat media sosial. Yang pertama kali menarik orang sudah pasti visual. Kemudian urusan kontennya, bagaimana captionnya, tergantung kalimat pertama. Kita harus mencari yang membuat orang jadi tertarik membaca, tapi juga harus relevan. Misalnya pertanyaan, tahukah Anda bahwa ada belasan jenis rendang yang sebenarnya ada di Sumatera Barat? Kemudian kalimat keduanya baru mengikut ke situ. Kalau captionnya ternyata panjang, cobalah dibagi menjadi 2 atau 3 bagian paragraf. Sehingga ketika orang melihatnya, mereka tidak jengah karena melihatnya, wow panjang sekali. Tapi kalau dibagi jadi beberapa hal yang pendek, itu akan lebih menarik. Sekarang kita akan bicara tentang tagar atau hashtag. Pertama, tagar yang digunakan harus relevan dengan postingan. Kemudian, jumlahnya sendiri jangan terlalu banyak. Misalnya di Instagram, diperbolehkan untuk meletakkan 30 tagar. Apakah kita akan menaruh semuanya? Tentu tidak. Begitu juga halnya dalam postingan di Facebook maupun Twitter. Itulah tadi tips dan informasi terkait 2 hal, storytelling dan digital marketing tentang dunia kuliner Nusantara. Semoga berguna buat seluruh teman-teman UKM di Indonesia. Saya Ade Putri Paramadita, sampai jumpa di video-video berikutnya. Siap bersama KUKM.